When Abraham arrived in land of Canaan, Passover prepared by Abraham, Hebrew term, the Passover is Pascha. Pascha or Pesach. Passover means mulai dari pelajaran ini hingga 10 pelajaran berikutnya around 10 lectures berhubungan dengan anak domba Paskah, the Passover. yaitu tentang kisah Paskah. I'll be teaching Saya akan mengajar sangat perlahan-lahan very karena ini sangat penting crucial bagi umat Kristen, for Christians, terutama mereka adalah say pendeta and even atau misionaris, late bahkan jemaat Tuhan, because karena topik ini topics that I will akan saya bahas dengan sangat bermanfaat bagi mereka dan juga saudara. as you. Okay, Sehingga saya harap itu dapat that can be dipahami oleh saudara dengan sangat jelas. so. Listen. Jadi pelajaran kelima di sini, Lesson pelajaran kelima adalah the Passover Paskah. and make a dot here. Passover Paskah prepared by dipersiapkan oleh Abraham. Abraham. Passover prepared by Abraham. Paskah yang dipersiapkan oleh Abraham. Understand Sebagian besar saudara this time. mengerti itu dipersiapkan oleh Musa. That's not Moses. Itu bukanlah Musa, tetapi Abrahamlah By God. orang yang diperintahkan Allah untuk menyiapkannya. Last time Terakhir kali studied the seven kita feasts. mempelajari tentang 7 perayaan. I don't have to Saya tidak perlu menjelaskan ini secara terperinci, First feast is tetapi saudara tahu bagian yang pertama Passover. adalah apa? Second is Yang pertama adalah Paskah, unleavened bread. yang kedua adalah roti tidak beragi, yang ketiga adalah Fruit. tuaian Yeah. pertama. These are the Ini merujuk kepada kedatangan Yesus yang pertama. these represent the first coming of Ini Jesus. mewakili kedatangan Yesus yang pertama kali. It's a Pentecost. Yang kedua adalah Pentakosta, That is the beginning of yang merupakan awal di musim panas. and that's a church Dan itu adalah start. periode atau masa gereja dimulai. We already started. Kita sudah belajar itu semua, tetapi tolong tuliskan lagi. Then Kemudian fall season. masuk ke dalam musim gugur, Trumpet, di mana perayaannya adalah Sangkakala atonement, dan pendamaian and tabernacle. dan tabernakel. These are Ini adalah, these are what number 1, 2, ini ada di nomor berapa? 5, 6, and 7 here. These are fall season. That's a second coming. Ini Yes. merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua. So these are the 7. Jadi ini adalah 7 perayaan di sini. Now, today Sekarang, hari ini we'll be learning kita akan belajar this Passover. yaitu tentang Paskah, Passover. perayaan Paskah. Okay. This is Ini sebenarnya signifies menandakan apa? resurrection of
penyaliban dari Tuhan Yesus. Paskah mengisahkan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Bagaimana dengan tuaian yang pertama? Itu adalah simbol dari apa? Kebangkitan. Kebangkitan dari Tuhan Yesus. Yaitu kisah kebangkitan dari Tuhan Yesus. Kalian semua tahu itu. Sekarang saya akan menekankan pada perayaan Paskah. Hal ini adalah sangat penting dan kritikal dan sangat-sangat penting untuk semua orang Kristen untuk mencerna dan memahami apa arti di dalamnya. Saudara telah mendengar dan belajar berkali-kali tentang ini, tetapi kita akan membahas bersama dengan jelas, langkah demi langkah. Saya tidak bisa mengajari saudara semuanya dengan sekaligus. Jadi saya akan mengajari saudara dengan sangat perlahan-lahan dan langkah demi langkah. Paskah ini, yaitu tentang Paskah ini, pengertiannya adalah, pasti saudara tahu, Tuhan Yesus melewati rumah dan seisinya dari umat Israel, karena dari rumah kaum Israel dan seisinya di bagian pintunya dicat dengan darah anak domba di bagian sisi maupun atasnya, ditutupi oleh darah anak domba. Karena darah tersebut yang menutupinya, Alkitab mengatakan Tuhan Allah tidak masuk ke rumah untuk membunuh anak yang pertama. Tetapi karena itu, kita menggunakan nama Paskah atau Passover, tidak memakai nama membunuh anak yang pertama di dalam rumah, karena dicat dengan darah anak domba. Jadi itu disebut dengan Paskah atau Passover. Namun begitu para kaum umat Mesir di dalam rumah dan seisinya, termasuk kediaman Raja Firaun, yang tidak dicat dengan darah anak darah domba, sehingga Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah dan membunuh anak yang sulung atau membunuh putra pertama Raja Firaun. Akhirnya Raja Firaun menyerah. Jadi itulah cerita singkatnya. Jadi Paskah artinya mengandung darah anak domba. Jadi darah anak domba akan masuk ke dalam rumah. Darah anak domba. Jadi di Paskah ini, itu Passover atau Paskah, itu dalam bahasa Inggrisnya Passover. Tetapi dalam Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa apa? Dalam bahasa Ibrani, benar? Jadi dalam istilah bahasa Ibrani, Passover atau Paskah dituliskan Paskah. Paskah. Jadi saudara ajarkan kata ini. Hal ini sangat umum ekspresinya, yaitu Paskah atau Pesach. Paskah atau Pesach itu adalah nama dari bahasa Ibrani. Saudara ingat hal itu? Jadi kita menyebutnya anak domba Paskah atau anak domba Pesach.
means Paskah anak domba berarti kata anak domba dengan huruf kapital atau huruf besar, tuliskan domba, this huruf depannya capital pakai letter huruf lamb. besar That yang is what? artinya adalah apa? Jesus. Yesus. Saudara tahu hal ini? Paschal lamb Jadi anak domba Paskah adalah Jesus. Yesus. Pesach Anak lamb domba Pesah is adalah Yesus. now. Kemudian Then it actually ini dimulai dengan this kisah ini dimulai dengan started with Abraham. Abraham. It started with Dimulai dengan Abraham. now. You know, Saudara tahu, let me biarkan saya throw this menggambar bagan ini di sini. now. Abraham, Kapankah Abraham lahir? the birth Kelahiran dari Abraham what year? ada di tahun berapa? 2, 1, Di tahun 2166 sebelum Masehi. Tolong ditulis 2166 sebelum Masehi. when Kapankah Abraham tiba di tanah Kanaan? when Kapankah itu? what age? Di usia berapa? Genesis chapter 12 Yaitu di says Kejadian pasal 12 sudah dijelaskan, 75. yaitu What di verse? usia 75 tahun. Huh? Ayat yang keberapa? Ayat keempat. See here. Saudara bisa lihat di sini Kejadian 12 ayat 4 When he was ketika 75 dia years berusia 75 old, tahun. he arrived Dia where? tiba di mana? In Canaan. Ada di tanah Kanaan. What year Di was tahun keberapakah? 75? 75 tahun. 2091. Di tahun 2091 sebelum Masehi. About 1 year later. Sekitar 1 tahun kemudian, 2166 and minus 75. Okay? 1 is 91. Don't confuse me. jangan bingungkan saya. Now, Sekarang, about 1 or 2 sekitar years 1 later, I atau will 2 say tahun about kemudian, saya 1 katakan year itu later, sekitar 1 tahun kemudian, he yaitu di arrived tahun at 2090 sebelum he Masehi, stationed at Hebron. ditempatkan di tanah Hebron. He stayed in Dia tinggal di Hebron. when he stayed Ketika in dia Hebron, tinggal di all of a Hebron sudden, dengan tiba-tiba, the Lord Jehovah Allah God, Jehovah, that is yaitu Jesus, Yesus namanya, Jesus appeared to Yesus menampakkan dirinya at night di waktu in malam, his dream. yaitu di dalam mimpinya, In his dream, menampakkan appeared to dirinya di Abraham, dalam mimpi Abraham, telling him mengatakan this. kepadanya, Genesis, yaitu this is di a Kejadian, very important Bible verses. ini adalah ayat Alkitab yang sangat penting, Genesis yaitu di 15, Kejadian 15, Genesis 15, Kejadian verses 15 13 ayat through 13 sampai 16. Ini adalah ayat kunci di dalam Alkitab, very much the key sangat verse. penting, yaitu ayat kunci. You know this Saudara story tahu here. kisah ini tentang Abraham. Abraham, at the time, Pada saat Isaac was not born. itu Ishak belum lahir. He said, Tuhan Yesus mengatakan, Abraham, someday suatu hari nanti your keturunanmu descendant
will be akan sent to dikirim ke foreign land. negeri asing. He did not Tuhan mention tidak Egypt, menyebutkan nama negara Mesir, and dan they will be mereka enslaved akan diperbudak for selama 4 generations. 4 generasi. 4 4 generations generasi means berarti 400 selama years. 400 tahun. 400 years. Selama 4 400 generations tahun, yaitu 4 generasi as slaves. sebagai budak. Then Maka mereka akan kembali ke tanah ini this land, which is a land of yang Canaan. merupakan tanah Kanaan. Now, Ini that adalah hal yang sangat khusus. particular, Saudara tahu covenant, tentang that is, I would say, kita sebut Abrahamic perjanjian covenant. Abraham. You see, this is a Abrahamic Perjanjian covenant. Abraham Means it's a promise. artinya perjanjian itu adalah This janji. Abrahamic covenant, Perjanjian Abraham. it's been Ini telah mendominasi throughout the Bible. seluruh That Alkitab. particular Abrahamic Itu covenant. adalah hal yang khusus dalam There are perjanjian other Abraham. Abrahamic Ada covenants. perjanjian Abraham yang lain, Genesis chapter di 12, Kejadian 12 ayat 2 dan 2 and 3, 3 also juga we call kita it menyebutnya Abrahamic perjanjian covenant. Abraham. I will bless Abraham, you, aku akan memberkati engkau dan darimu all the nations semua will bangsa receive akan menerima blessings. berkat. That is Itulah Abrahamic yaitu covenant. perjanjian Abraham Genesis di dalam Kejadian chapter pasal 12, 12 ayat 2 verses dan 2 and 3, 3. which is very, Itu sangat very terkenal famous, well dari known perjanjian Abrahamic Abraham. covenant. Okay? But Tetapi this is ini also juga very sangat significant penting, yaitu Abrahamic perjanjian covenant. Abraham. See, Abraham did not tidak say mengatakan apa-apa anything on this particular tentang covenant perjanjian after khusus he ini setelah woke up. dia bangun. He just wrote it down. Dia hanya And menuliskannya Moses saja, wrote it down this. dan Musa menuliskan hal ini. This Abrahamic covenant, Ini adalah perjanjian let me Abraham. repeat, Izinkan saya ulangi lagi. someday Suatu your hari descendant, nanti at the time he did not have a keturunanmu descendant, okay, padahal someday your descendant masih belum punya will keturunan. be slaved in Suatu a hari foreign keturunanmu country akan for 4 diperbudak di generations, negara asing selama 4 which is generasi, 400 years. yaitu selama 400 Then- tahun. Kemudian Then will akan come back kembali to ke this land tanah where you are ini di standing in, mana Abraham tinggal sekarang, which is, yaitu land of tanah Kanaan. okay? This is the Saya katakan very, I ini would say, sangat dominant mendominasi Bible ke semua references. referensi Alkitab. Okay. Now, Setelah ini, after this, who is Abraham's siapakah son? putra dari Abraham? Isaac. Ishak. Isaac time Waktu kelahiran Ishak 20 di tahun 2080 sebelum Masehi. 2080. Remember that? Kita ingat ini tahun kelahiran Ishak. Isaac time Di masa Ishak, perjanjian ini belum tergenapi fulfilled in Isaac di time. masa Ishak. Okay. So Jadi, Jacob Yakub 20 ada di tahun 2006 sebelum Masehi. and Jacob Di masa Yakub did not belum juga tergenapi. fulfilled. Now, Jacob had Sekarang how many Yakub sons? punya berapa banyak putra? He had 12 sons. Dia right? punya 12 putra. Now, who is Joseph? Siapakah Yusuf? Number, Anak nomor keberapa? okay, 11 son. Putra yang ke-11. Di masa Yusuf, 1899 yaitu di tahun 1898 sebelum Masehi, Joseph, that's the year itu Joseph adalah was tahun sold di mana Yusuf dijual to Egypt. kepada Mesir. That's the year. Itulah tahunnya 1898. 1898 sebelum Masehi. Then Maka 18 di tahun 1876 sebelum Masehi, all semua 70 anggota 70 members of Israel all
all 70 semuanya 70 anggota to pindah Egypt ke because Mesir of the karena famine. ada masa kelaparan. That's the year. Itulah tahunnya. That's the year Itulah tahunnya 1876. 1876 sebelum Masehi. Moses. Kelahiran dari The birth of Musa Moses. Birth of Moses Kelahiran is Musa adalah di tahun 26. 1526 sebelum Masehi. Berapa umur Musa ketika dia dipanggil oleh Tuhan? How old was Berapa he? umurnya waktu itu? 80 years. Umurnya adalah Figure out 80 80. tahun. So that is Jadi itu jatuh di tahun 1446. 1446 sebelum Masehi. See, that is the Jadi itu Moses adalah tahun dari Tuhan memanggil Musa. 80 years old. Dengan That is usia 80 tahun, Exodus tercatat di Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 12. now. Sekarang, saudara bisa lihat di sini, Here from all 70 dari people semua 70 orang Israel went to Egypt. pergi ke Mesir. This is the year. Ini adalah tahunnya. Moses was called Dan Musa dipanggil Tuhan, right here. yaitu di sini. Not only the Moses was Bukan called, hanya this Musa yang is the year dipanggil that Tuhan, Exodus ini adalah tahun dari started. kisah Keluaran, That means yang berarti adalah Passover. Paskah. Passover starts. Di waktu Paskah dimulai. How many years Berapa tahun sebenarnya ini? actually? 1876. Di tahun 1876 sebelum Masehi, Starting mulai 1898 dari tahun 1898 sebelum Masehi, yang berarti ini adalah kisah Yusuf yang dijual ke Mesir, dan semua orang Israel pergi ke Mesir. Saudara bisa mencari tahu jumlahnya ini. 76 minus Tahun 1876 dikurangi 1446. Berapa tahun? 430 tahun. Actually, I'm calculating here. Saya sudah hitungkan di sini, sebenarnya berkisar selama 430 tahun. Itu yang sebenarnya. Sekarang di sini tentang Abraham telah diberitahu bahwa 4 generasi, yang berarti 400 tahun. Tetapi dalam periode sebenarnya, yaitu waktu sebenarnya di Mesir adalah 430 tahun. Begitu banyak orang yang akan bertanya kepada saya, Pendeta Thomas Wang, mengapa 430 tahun, bukannya 400 tahun? Karena Alkitab juga mengatakan hal ini, 430 tahun ada di dalam Kitab Keluaran pasal 12 ayat 40. Tetapi di 30 tahun yang pertama tidak masuk ke dalam perbudakan. 30 tahun pertama adalah di masa pemerintahan Perdana Menteri Yusuf. Saudara tulis ini karena hal ini sangat penting. Rakyat Israel selama 30 tahun dari 430 tahun menikmati perlakuan duniawi oleh orang-orang Mesir karena faktanya Yusuf adalah Perdana Menteri. Jadi dalam hal ini, seluruh tahun kehidupan Mesir
adalah 430 tahun, yaitu tercatat dalam Keluaran 12 ayat 40. Tetapi perbudakan sebenarnya selama 400 tahun, yaitu ketika Yusuf meninggal. Israel tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan perbudakan. Jadi 400 perbudakan benar-benar ada dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Siapakah yang memberi pesan ini? Yaitu dari Rasul Stefanus. Sebelum dia terbunuh, Stefanus berkhotbah di depan para pemimpin-pemimpin Israel, mengatakan kepada mereka bahwa nenek moyang kita benar-benar diperbudak selama 400 tahun. Saya hanya mengatakan bahwa kisah Paskah yang sebenarnya, nubuatan yang awal mulanya diberikan kepada siapa? Siapakah awal mulanya? Adalah Abraham. Musa hanya melanjutkan hal itu. Perjanjian awal itu memasukkannya ke dalam kehidupan Israel. Dia adalah sebagai pelaksana yang sebenarnya dari perjanjian Abraham. Jadi untuk alasan itu, saya hanya taruh di sini Paskah dipersiapkan oleh Abraham. Tentang Paskah artinya apa? Paskah. Paskah atau Pesah. Sekarang Paskah adalah salah satu dari 7 ritual perayaan umat Yahudi. Bukan hanya itu, Paskah adalah perayaan penting dari penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Paskah. Kita bahas langkah demi langkah apa saja yang berhubungan dengan Paskah, kisah apa saja yang menimbulkan Paskah. Dengan kata lain, seberapa penting penyaliban dari Yesus bagi kita semua. Kemudian ini jadi hal penekanan yang penting dan bahkan dimulai dari kehidupan Abraham 2000 tahun sebelum penyaliban Yesus yang sebenarnya. Sekarang perjanjian Abraham ini dinyatakan dalam Kejadian pasal 15 di ayat 13 dan 16 tentang 400 tahun cerita perbudakan yang merupakan indikasi langsung dari Paskah yang akan datang. Juga yaitu penyaliban Yesus yang akan datang untuk kehidupan bagi kita semua dari dosa-dosa kita semua. Bukankah itu menarik? Mari kita beristirahat dan kita akan melanjutkannya lagi.